Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngulik Toys. Piye kabare masih Mbak YouTube. Kali ini kita Ngulik Toys akan ngebahas tentang review Lego palsu, tidak asli, ya, yang harganya sangat murah, cuman 2 juta aja, udah termasuk ongkir dan bea cukai. Dan ini adalah manual booknya, ya, yang kalau di Lego aslinya itu ada 3 buku, yang palsu ini dijadikan 1 buku, ya, dan lebih praktis juga. Skema-skema sequence penyusunannya juga lebih jelas, cuman ya gambarnya jadi lebih kecil, ya, tidak seperti Lego asli bukunya gambarnya gede-gede. Oke, kita coba pisahkan ya bangunannya. Nah, ini seksi yang pertama, ini adalah menara ini. Terus yang di tengah ini adalah hasil dari buku ketiga. Iya, inilah dia, ada 3 bagian dari Lego Rivendell. Dan ini adalah dari buku pertama, berupa menara dan balkon tempat Hobbit nongkrong. Iya, di sini kalau kita bisa lihat dari dekat, di situ ada minifigure Bilbo dan Frodo Baggins. Di atas itu merupakan tempat tidurnya Frodo. Dan di bawah adalah perpustakaan, dan ini bisa dicopot menaranya. Ya, ini dia menaranya, tersusun secara geometri dan ya bagus, desainnya oke. Dari sini kita bisa melihat tempat bukan Frodo ya, tempat pamannya Bilbo Baggins menulis bukunya. Ya, di situ ada, ya, itu dia meja dan buku karangan Bilbo, dan ada stikernya bertuliskan There and Back Again. Nah, itu kursi tempat dia menulis bukunya. Nah, kemudian di lantai bawah itu seperti rak buku, dan ini tempat tidur atau sofa. Dan ini adalah minifigure elf figuran, ya, tidak punya nama, tapi ya gue pasang aja di situ. Dan ini elf perempuan, figur elf perempuan. Dan ini di dinding belakangnya itu adalah lukisan Sauron bersama Isildur saat detik-detik kemenangan ras manusia atas Sauron. Ya, di situ ada rak atau peti besi, tapi nggak peti besi, kita coba copotin ya. Aduh, copot. Nah, ini dia nih, petinya berisi tempat menyimpankan. Ini adalah mithril, yang kalau di filmnya itu merupakan baju anti senjata tajam. Dan ini adalah Sting, pedang milik Bilbo Baggins yang diwariskan kepada Frodo ketika Frodo akan jalan menghancurkan cincin Sauron. Ya, tapi ini sepertinya tidak terlalu rapih ya cetakannya. Ya, namanya juga tidak asli. Dan ini adalah minifigure berupa patung yang ada di menara tempat balkonnya para Hobbit istirahat. Dan kita pasang lagi. Cara pasangnya ini, lihat ada garis. Di sini juga ada garis, ada 4 garis. Tinggal pilih aja mana
Garisnya itu menghadap lurus ke depan dan kita bisa memasangkan serta mengunci kepala menaranya ke badan menaranya. Ya, tapi tidak terlalu kuat. Dan di sini adalah kayak semacam lubang persembunyian. Gue nggak ngerti, cuman kalau kata orang-orang sih ini lubang persembunyian tempat Samwise Gamgee yang memata-matai pertemuan rahasia antara Elrond, memata-matai pertemuan. Nah, dia sembunyinya di situ, di selokan ya. Ya, karena di novelnya juga dibilang itu di bawah menara. Kalau di film sih tidak terlihat ya. Nah, ini adalah seksi kedua. Dan ini adalah King Ride. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Rivendell ya. Itu nggak ada ya yang tadi ya. Oke, di seksi kedua ini ada jembatan cinta menuju gazebo. Di situ ada Aragorn dan Arwen. Ini air terjun dan ini pohon. Terus kemudian ada sungainya yang melintas di bawah jembatan cinta, tempat pacarannya si Aragorn dan Arwen. Nah, ini ada satu lagi figuran atau ekstra dari bangsa elf. Gua kasih Martil, dia seperti sedang membuat something. Dan di bawah dari gazebo itu ada ruang penyimpanan senjata. Di situ kita bisa lihat ada pedang, ada perisai, dan ini ada gerinda untuk mengasah pedang. Dan ini ada jamur. Nih, kodok. Lucu sih, ada kodok. Dan kemudian ini gazebonya tampak dari belakang. Dan ini bisa dicopot ya. Gazebonya bisa kita lepas. Dan ini adalah air terjun. Dan itu ada busa-busa air terjunnya. Dan ini air sungainya. Dari balok-balok berwarna biru bening. Kemudian ya, ini kita coba copot ya. Dan dari atas pondasinya, nah ini kita bisa lihat tadi ruang penyimpanan senjatanya. Ya, nanti kita copotin senjatanya apa saja yang didapat dari Lego tidak asli ini. Ya, di sini ada Aragorn dan Arwen. Ya, Aragorn itu ras manusia, Arwen adalah elf. Dan ini pondasi dari gazebonya. Ya, dibangun dengan pola-pola geometris. Ya, dan berikutnya ini adalah runner dan senjata-senjata. Jadi senjata-senjata yang ada pada Lego Rivendell ini terkait dengan runner. Dan ini kita dapatkan adalah semua senjata-senjatanya. Yang mana senjata-senjatanya ini adalah milik para tokoh-tokoh yang ada di minifigure Rivendell. Ini ada pedang, ini pedang Aragorn, dan ini pedangnya si Boromir, ini pedang Sting, ini pedang bangsa elf. Terus kemudian yang harusnya ada 4 ya. Terus kemudian ini juga harusnya ada 4 kapak dari bangsa kurcaci, dwarf. Jadi ini harusnya 2, semuanya harusnya berpasangan ya. Terus kemudian ya kita malah overload di panahan, yang harusnya panahan itu cuma 2 tapi dikasihnya dapat 3.
Nah, ini semua senjatanya kita pasang dan kita taruh kembali raknya di ruang persenjataan. Nah, ini adalah jamur. Dia ada glow in the dark-nya. Tuh. Sama seperti aslinya, bisa glow in the dark. Kita tes sekali lagi ya. Iya, ini dia. Glow in the dark. Jamurnya. Oke, berikutnya ini adalah dari buku yang ketiga. Ini merupakan bagian utama dari Lego tidak asli Rivendell, yang mana di situ ada pavilion, terus kemudian ada pohon kehidupan, terus kemudian ada tempat meeting seluruh bangsa-bangsa manusia, ras-ras manusia. Dan ini adalah Hobbit. Kemudian ini ada pohon dan atapnya ada apa ya, kayak gazebo juga di atasnya. Terus kemudian ini tampak samping. Di situ ada meja berisikan roti lambas dan itu ada tangga menuju lantai 2. Ya, di lantai 2 ini kita bisa melihat tuh, dari lantai bawah naik kemari, ke sini, dan kita melewati ada patung yang memegang pedang Narsil yang patah. Itu merupakan pedang bekas memotong jarinya Sauron. Dan ini sepertinya ini adalah kota dalam cerita Lord of the Ring. Kotanya asli bangsa elf, dan ini ada stiker juga merupakan perjalanan bangsa elf menuju bumi tengah. Dan di lantai 1 ini merupakan kayak semacam apa ya, semacam ruang belajar sebenarnya, berisi meja-meja, dan itu ada bangku dan stiker. Ini stiker peta bumi tengah. Ya, bisa dilihat di situ ada markasnya Sauron. Cuman print dari stikernya itu tidak semenyala dengan Lego yang asli ya, kalau gue lihat ya. Dan lantai-lantainya, kalau kalian pernah menonton film The Lord of the Ring, lantai di rumah Pak Elrond ini warnanya sama. Nah, ini ada dari pintu samping sebelahnya. Ini ada Lord Celebrimbor yang sedang membuat cincin kekuatan. Dibantu itu kayak anak kecil ya. Kalau di film The Ring of Power di Amazon itu ceritanya yang anak kecil itu adalah Sauron yang sedang menyamar. Ya, ini dia tokoh-tokoh utamanya. Itu ada Elrond, ada Gimli, terus ada Gandalf dan lain-lain. Ini tempat meeting ya. Ini bisa kita pisahkan. Nah, dan terlihat di sini ada matanya Sauron yang sedang menjadi pondasi, sedang mengamati di bawah meja perundingan, mengamati cincin kekuatan miliknya yang berada di tangan bangsa elf. Ya, ini tampak dari depan. Ya, di sini ada Pippin, Merry, sama Sam. Gue pasang di situ. Nah, ini ada Elrond dan lain-lain. Nanti kita akan bahas satu-satu.
mengenai minifigure yang didapat dari Lego Rivendell yang nggak asli ini. Nah, inilah dia, ada 15 minifigure. Yang pertama ini ada Frodo, Sam, Bilbo, ini Merry and Pippin, ini figuran bangsa dwarf, ini Gimli, ini 2 figuran minifigur elf, ini Legolas, terus kemudian Elrond, Arwen, Aragorn, Boromir, dan Gandalf the Grey. Yang pertama ini adalah Bilbo Baggins, merupakan pamannya dari Frodo, orang yang pertama kali menemukan cincin kekuatannya Sauron yang dia dapatkan dari siapa namanya itu ya? Kok lupa lagi. Oh, ini apa namanya, Smigol. Nah, ini ada muka alternatifnya, muka ketika Bilbo ingin merebut cincin yang sudah diberikan kepada Frodo. Ya, ini berikutnya adalah Frodo Baggins, keponakan dari Bilbo yang sedang memegang pedang Sting. Terus kemudian ada cincinnya, tapi warna cincinnya tidak mengkilat ya, warnanya lebih doff. Kemudian dari belakang seperti ini tampakannya, dan kita akan lihat muka alternatif dari Frodo. Nah, ini dia muka Frodo pas ketika dia sakit ya. Sakit kenapa? Kalian harus nonton sendiri filmnya. Dan ini adalah sahabatnya Frodo, yaitu Samwise Gamgee, yang memegang apa itu namanya, nampan untuk masak. Beliau ini adalah tukang kebunnya Frodo. Ya, di bagian kaki sepertinya tidak terlalu rapi ya cetakannya. Nih. Tapi untuk di depan sudah oke. Dan kemudian keanehan berikutnya adalah tidak ada muka alternatifnya. Serem. Iya. Ini adalah Pippin. Ya, ini sahabatnya Frodo juga yang sedang memegang roti lambas. Mukanya dapat banget ya. Ya, sama seperti Sam tadi. Ini sepertinya tidak rapi catnya ya di bagian kaki belakang. Dia sedang memegang roti lambas yang merupakan rotinya bangsa elf, yang kalau makan satu roti itu bisa menghilangkan lapar selama berhari-hari. Nah, ini berikutnya adalah muka alternatifnya dari Pippin. Nah, ini Merry. Siapa ya namanya? Meriadoc apa gitu. Yang memegang wortel. Mukanya dapat banget sih. Mukanya. Karena dia orangnya apa ya? Suka berpikir. Jadi mukanya kalau sedang berpikir ya sedang memikirkan sesuatu, biasanya suka kayak gitu.
banyak akalnya ini orang. Terus kita lihat muka alternatifnya seperti apa. Ya, seperti ini. Ini muka kemenangan nih. Tapi ya lebih oke yang tadi ya. Yang ini. Nah, kalau kalian pernah nonton filmnya, kalian pasti tahu apa yang gue maksud. Ini adalah dwarf atau kurcaci yang tidak ada namanya sebenarnya. Ini merupakan figuran ya, supaya menemani Gimli yang dari bangsa dwarf juga. Nah, ini kakek-kakek tua. Iya, dan ini bekas setelah gue kikir ya, supaya rambut dari figur ini bisa terpasang, karena janggutnya figur ini merupakan cetakan lama, sehingga rambut yang dicetak baru ini tidak pas dengan janggutnya. Bagaimana cara supaya bisa seperti ini? Kalian bisa tonton videonya di video sebelumnya. Dan ini adalah Gimli, salah satu peran utama di film The Lord of the Ring. Dia memakai helm. Nah, ini juga janggutnya masih menggunakan cetakan lama ya, sehingga pas ketika dia tidak memakai helm atau kita pasang rambutnya, itu tidak bisa. Jadi ini harus dipotong bagian belakangnya, lalu kemudian rambut belakangnya yang kepangan itu harus ditipisin. Nah, lihat ini, tidak bisa dipasang rambutnya. Dan juga warna rambutnya juga berbeda dengan warna janggutnya ya, nggak sama. Tuh, tidak bisa masuk. Tapi sengaja gue tidak kikir. Gue lebih suka Gimli ini memakai helm perang ya. Karena kebanyakan di film Lord of the Ring, dia selalu memakai helm. Ini adalah bangsa elf ya, yang figuran juga, tidak ada namanya, dan bisa dilihat ini seperti elf perempuan ya. Ya, gue kasih aksesorisnya memegang skop dan pedang. Ya, ini rambutnya, dan ini adalah baju gamis di belakangnya. Ini harusnya ada ornamen ya kalau gue lihat di aslinya. Ini ada ornamen bintik-bintik di baju belakang itu, terus sampai ke rok belakang. Nah, ini mukanya dari tampak depan, dan pas muka alternatifnya mukanya garang ya. Ya, ini bangsa elf perempuan. Tidak ada nama, tidak diketahui. Berikutnya juga bangsa elf figuran, tidak punya nama. Gue kasih aksesoris memegang martil dan pedang dari bangsa elf. Ini ada muka depannya, dan muka alternatifnya dia sedang marah. Oke. Warna kupingnya dengan warna kulit mukanya sedikit beda ya. Nah, berikutnya adalah Legolas, salah satu peran utama dalam serial trilogi The Lord of the Ring. Meskipun ini tidak asli, tapi gue lihat
semuanya tampak sempurna mengcopy dari yang original. Ya, ini muka alternatifnya seperti ini. Ya, tidak terlalu dapat lah ya. Tidak seganteng pemeran aslinya. Dan ini adalah Lord Elrond, pemilik tanah Rivendell. Dia pemimpin bangsa elf yang ada di Rivendell. Nah, ini ada muka alternatifnya yang lebih kalem ya. Lebih tersenyum. Dan ini juga sama ya. Kopiannya cukup sempurna. Dan warna kupingnya juga agak berbeda dengan warna kulit mukanya. Dan sepertinya kupingnya itu dicat ya. Dan berikutnya ini adalah Arwen, anaknya dari Lord Elrond, yang memegang buku. Ya, ini muka alternatifnya, lebih tersenyum. Gue lebih suka muka yang sebelumnya sih. Iya, bibirnya tebal ya, karena Liv Tyler sebagai pemeran Arwennya merupakan anak dari Steven Tyler, vokalis Aerosmith yang bibirnya juga tebal. Berikutnya adalah Boromir. Ini orang dari Gondor dengan aksesorisnya ada perisai yang dicetak. Terus ini tampak belakangnya seperti ini. Boromir oke ya. Walaupun mukanya, janggut, alisnya itu agak berbeda warnanya dengan warna rambutnya. Tapi ternyata di Lego aslinya juga sama. Janggutnya warna merah, alisnya juga warna merah. Berbeda dengan warna rambutnya yang lebih kepada coklat ya. Nah, ini muka Boromir lagi marah, sangar. Gue juga lebih suka muka yang sebelumnya ya. Dan ini adalah Aragorn, aktor utama kita, yang memegang pedang Narsil. Pedang yang dulu hancur diinjak oleh Sauron, lalu kemudian ditempa kembali untuk berperang menuju tempatnya Sauron. Ya, ini muka alternatif dari Aragorn lagi marah. Ya, buat gue biasa aja sih, tidak terlalu mirip, walaupun ya mendekati lah. Ini adalah Gandalf abu-abu atau Gandalf the Grey, tokoh penyihir yang membimbing 9 kawanan persaudaraan cincin. Ya. Nah, ini topi yang ini adalah topi asli dari Lego Rivendell yang tidak asli ini. Nah, topi aslinya begini nih. Which is good. Ya, mirip. Bahkan ada rambutnya. Di topi tersebut ada rambutnya. Rambutnya pendek. Tapi beda warna rambutnya dengan janggutnya yang lebih terang. Nah, terus kemudian gue beli, berapa nih harganya? 5.000 ya kalau nggak salah. Topinya Gandalf yang memang
kopian dari Lego Lord of the Ring. Kalau tidak mau memakai topi, ada penampilan alternatifnya, bisa kita pasang rambut seperti ini. Dapat banget sih mukanya seperti Gandalf the Grey. Ya, ini tampak belakangnya seperti ini. Dia sambil memegang tongkat kesaktiannya. Tapi kita pasang topi aja kayaknya ya. Karena penyihir selalu identik dengan topi kerucutnya seperti ini. Nah, di antara Gandalf dan Elrond, ini ada tampilan untuk kakinya, bagian bawahnya, supaya bisa duduk di kursi. Beda dengan karakter Lego lainnya, yang kakinya itu ya tinggal ditekuk doang ya kan. Nah, cuman lucunya di Lego yang tidak asli ini, cetakannya kebalik. Ini bisa kalian lihat di sini. Ini cetakan aslinya begitu ya. Nah, ini gua pasang dalam, nah itu dia, cetakannya kebalik. Jadi tasnya Gandalf itu ada di bawah. Nih, jadi dia dalam posisi duduk tapi tasnya malah ada di bawah, kebalik. Yang Elrond juga sama, cetakannya kebalik. Tapi kalian gak usah khawatir, kalau kalian membeli balok Rivendell asli dari Lego, kalian tidak akan menjumpai hal-hal seperti ini ya. Nih lihat tuh, kebalik. Ya kan? Itu ornamennya yang harusnya menghadap ke atas, tapi setelah dipasang sesuai petunjuk manual booknya malah menghadap ke bawah. Mungkin kalau untuk pakaian dari Lord Elrond tidak terlalu signifikan sih rasanya. Tuh, masih kelihatan oke lah walaupun cetakannya kebalik ya. Tapi kalau yang untuk Gandalf itu aneh banget sih, karena ada bentuk sesuatu yang kita kenal di situ ya, berupa tas yang tadinya ada di atas jadi pindah ke bawah. Nih, kan aneh ya. Tuh, bandingkan. Kalau misalnya kita pasang kayak gitu kan orang bingung, itu apa kok di bawahnya ada bentuk tas begitu. Nih kita bandingkan ya, yang asli dengan yang cetakan salahnya. Tapi gak usah khawatir, ini bisa diakalin kok. Jadi ini kita pindahin ke sini supaya gambar dari salah cetaknya itu bisa kita balik. Ini kita pasang seperti ini, terus kita pasang seperti ini. Jadi ornamennya bisa menghadap ke atas yang salah cetaknya. Ya. Terus kita pasang badan atasnya, jadinya seperti ini. Nah, yang tadinya di bawahnya lebar, sekarang bawahnya lah jadi lebih runcing. Masih bisa tetap duduk sih. Nah, berikutnya yang bisa dilakukan, yang harus dirubah kalau misalnya untuk posisi duduk adalah Frodo dan Bilbo Baggin. Seperti kita ketahui, kaki dari bangsa Hobbit ini itu tidak bisa digerakkan, tidak bisa diartikulasikan. Jadi, nah, disiapkan balok alternatif untuk sebagai kaki untuk bangsa Hobbit saat duduk di kursi atau duduk di manalah gitu. Pokoknya duduk gitu.
Nah, ini kita pasang ya baloknya. Jadi seperti ini. Terus kita copot kaki dari Bilbo atau Frodo. Kemudian kita tidurin. Dan kita pasang di bagian bawah badannya Bilbo Baggins. Ya, jadilah Bilbo Baggins terlihat tampak sedang duduk. Ya, seperti ini. Frodo juga bisa kita bentuk seperti itu, dan ini adalah bentuk ketika Frodo sudah jadi. Dan lucunya, pantatnya ada 2 kancing. Kita lihat lebih bahenol dari belakang. Bilbo Baggins juga, pantatnya lebih montok dan bahenol. Oke, sepertinya itu saja minifigurnya. Dan ini gue coba susun, merekonstruksi adegan film Lord of the Ring, Fellowship of the Ring, dimana pas ketika 9 jagoan kita sedang berjalan meninggalkan Rivendell menuju markasnya Sauron. Ya, ini juga rekonstruksi adegan di mana waktu itu Aragorn sedang rebahan di sofa, ditemanin oleh Arwen. Dan ini saat Arwen dan Aragorn sedang pacaran di jembatan cinta. Jembatan cinta. Dan ini adalah meeting ketika Lord Elrond memanggil semua ras manusia, dan di tengahnya itu ada cincin di tengah mejanya. Dan mejanya itu ya warnanya agak berbeda ya, agak belang-belang, tidak seperti yang original. Ini adalah adegan saat Boromir bertemu dengan Aragorn di lantai 2 di depan bangkai pedang Narsil yang patah. Aragorn waktu itu sedang baca buku. Terus Boromir kalau nggak salah sempat ngetes pedang Narsil yang ternyata masih tajam. Ini adalah adegan Lord Elrond dan Gandalf di ruangan perpustakaan. Ini adalah adegan saat Frodo terbangun dari pingsannya di balkon, ditemanin oleh Gandalf dan 3 teman hobbit, Merry, Pippin, dan Sam. Dan ini adalah ruangan utama perpustakaan. Terus kemudian lantai 2. Dan sepertinya itu saja yang bisa gue sampaikan
Tidak ada hal-hal lain yang perlu disampaikan. Semuanya sudah tampak terlihat. Sampai ketemu lagi di konten Ngulik Toys berikutnya.